Shalom, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kepada jemaat GKT, dimanapun saudara berada pagi hari ini, selayaknya kita patut bersyukur kepada Tuhan, saudara. Karena sampai hari ini Tuhan memberikan perlindungan, kesehatan, kekuatan kepada setiap kita. Dan pagi hari ini Tuhan menganugerahkan kepada setiap kita hari Sabat perhentian Tuhan yang kudus untuk kita boleh datang beribadah menyembah kepada Tuhan. Ini suatu anugerah Tuhan yang patut kita syukuri bersama. Saya Pendeta Yosafat, Gembala Sidang GKT Living Water Banyumanik, saudaraku. Saya mengajak mari kita bersama-sama hari ini beribadah kepada Tuhan. Sekalipun saudaraku, kita hari-hari ini masih saja diperhadapkan dengan situasi yang sulit oleh karena ancaman virus corona. Namun biarlah itu semua tidak mengurangi semangat kita, sukacita kita, gairah kita untuk menyembah Tuhan, saudaraku. Untuk memuji Tuhan, untuk mencari Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, ayo kita bersama-sama datang kepada Tuhan hari ini, pagi ini, saudaraku. Bersama keluarga kita, ajak suami, istri dan anak-anak kita untuk memuji dan mengagungkan nama Tuhan. Biarlah kita hari ini boleh menyembah Tuhan dengan roh yang menyala-nyala dan dalam kekudusan Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita, selamat beribadah. Amin. Jemaat GKT dimanapun berada, Shalom. Bersyukur hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan. Mari kita datang memenuhi panggilan Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya mengundang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Angkatlah hati kepada Tuhan. Kami mengangkat hati kami kepada Tuhan. Yakinilah bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Situasi yang kita alami sekarang membuat banyak harapan hilang. Masa depan seperti gelap. Tetapi puji Tuhan, Allah kita tidak pernah tinggal diam. Tuhan yang berkuasa, yang sudah bangkit dan menang, menyertai kita. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu.
tak lagi takut, percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu pun terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Tahukah saudara bahwa dunia dari utara ke selatan dapat diukur, tetapi dari timur ke barat tidak berujung dan tidak bertepi. Sejauh itulah Tuhan membuang dosa kita, bahkan jauh ke dalam tubir laut. Tubir laut adalah laut yang sangat dalam. Ketika seseorang sampai di sana, pasti akan mati. Ada sebuah gurauan yang mengatakan demikian. Kita sering memancing di laut, memancing dosa-dosa yang sudah Tuhan buang sampai ke tubir laut. Tetapi bersyukur bahwa Tuhan mengampuni. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. jauh timur dari barat, Tuhan membuang dosa kita. Jauh timur dari barat,
Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih Tuhan, Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandangilah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. mari berdoa. Kemanakah kami dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Dosa kami banyak, hati kami cemar. Namun kasih Allah yang besar itu Tuhan anugerahkan kepada kami. Kau mengutus anak-Mu Yesus Kristus menjadi penebus kesalahan dan dosa-dosa kami. Terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu sungguh besar. Terpujilah Engkau dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Roma 4 ayat 7 dan 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Mari kita bangkit berdiri sebagai orang-orang yang sudah diampuni kesalahannya. Marilah kita berkomitmen untuk hidup baru di hadapan Tuhan. 2 Tawarik 16 ayat 9a akan menuntun kita untuk hidup bagi Tuhan. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati terhadap Dia. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara, dari sekian banyak doa yang tercatat di dalam Alkitab, ada salah satu doa yang terselip di sana, yaitu doa Yabes yang tercatat di dalam 1 Tawarik 4 ayat yang ke-10. Doanya singkat, sepertinya egosentris, tetapi kita bisa belajar tentang iman yang berani yang ditunjukkan oleh Yabes dan dicatat secara khusus. Doa Yabes.
Mari jemaat kita bersama-sama bangkit berdiri bersama dengan umat percaya di sepanjang abad dan segala tempat. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Hari ini pengakuan iman akan kita nyanyikan bersama-sama dan biarlah kita mengaku demikian. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah kita bersama-sama datang kepada Tuhan menaikkan doa permohonan kita, doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang tidak pernah kewalahan menopang setiap kehidupan kami orang-orang percaya. Kami datang ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami menaikkan puji dan syukur di hadapan Tuhan. Oleh karena kami boleh ada sebagaimana adanya. Bukan oleh karena kuat gagah kami. Bukan oleh karena kesanggupan dan kemampuan kami. Namun sesungguhnya oleh karena tangan Tuhan yang boleh menopang, menyertai dan memimpin perjalanan kehidupan kami sampai pada hari ini. Tuhan, kami bersama-sama pagi hari ini dengan satu hati menaikkan doa permohonan kami secara khusus bagi sidang jemaat Tuhan, anggota sidang jemaat Tuhan GKT seluruh tanah air, seluruh Indonesia yang hari-hari ini Tuhan diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan kesulitan, terkhusus menghadapi COVID-19, di mana kami boleh melihat ya Tuhan, ada begitu banyak kesulitan-kesulitan dihadapi, baik itu masalah ekonomi, baik itu masalah pekerjaan, baik itu juga masalah kesehatan, baik itu juga masalah-masalah studi daripada anak-anak mereka. Kami datang kepadamu ya Tuhan, kami mohon pertolongan, kami mohon penopangan dan penyertaan, kami mohon kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah melalui kesulitan yang sedang dihadapi dan kami semua hadapi saat ini, kami tetap memandang Engkau dan percaya bahwasanya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya. Berkenanlah kiranya Engkau menguatkan akan iman percaya setiap kami umat-Mu. Berkenanlah kiranya memberikan kami jalan keluar dan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa pada pagi hari ini, secara khusus bagi negara bangsa kami Indonesia, yang diperhadapkan berbagai macam kesulitan-kesulitan hari ini ya Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan pun turut bekerja di dalamnya dan Tuhan membuka jalan, menganugerahkan kepada pemimpin-pemimpin bangsa kami, secara khusus kepada Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo, dan Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kepada beliau-beliau ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kebijaksanaan untuk dapat memimpin negeri ini dengan lebih baik lagi Tuhan. Membawa negeri ini untuk menuju kepada satu kemakmuran, keadilan, kesejahteraan. Dan boleh rasakan setiap lapisan masyarakat yang ada. Terkhusus hari-hari ini dalam menghadapi tantangan, kiranya Tuhan akan berikan mereka
pertolongan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan, agar itu semua boleh membawa satu perubahan-perubahan menuju kepada suatu perbaikan-perbaikan yang dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Terima kasih Tuhan. Kami datang kepada Tuhan juga hari ini menyerahkan, khususnya ya Bapa, bagi gereja-gereja Tuhan GKT seluruh tanah air, para gembala sidang, para hamba-hamba-Mu yang menggalakkan gereja Tuhan, ke dalam tangan Engkau Tuhan berkati. Tuhan pimpin, kami tahu, kami sadar, tengah-tengah COVID-19 ini kami hadapi tantangan yang tidak mudah, penggembalaan yang tidak mudah ya Tuhan. Namun kami percaya, Kaulah Gembala Agung kami akan terus memberikan hikmat, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan, bahkan memberikan ide-ide yang kreatif untuk membawa umat-Mu untuk lebih lagi menyembah Engkau, lebih lagi menuju kepada pertumbuhan iman rohani yang semakin sehat dan disertai oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa juga saat ini Tuhan, bagi khususnya sekolah-sekolah Kristen Aletheia yang tersebar di seluruh tanah air, mulai daripada Banyumanik, demikian juga Malang, Surabaya, Jember, Lumajang, Genteng, Banyuwangi, demikian juga Ampenan, semuanya ke dalam tangan Engkau kami serahkan Tuhan. Saat ini juga menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mendapatkan akan yaitu siswa-siswa baru, Tuhan akan tolong. Bahkan juga untuk meningkatkan mutu kualitas pendidikan yang ada, Tuhan tolong. Supaya semuanya itu sungguh-sungguh, khususnya sekolah-sekolah Kristen Aletheia di Indonesia ini, boleh mencetak, menghasilkan yaitu generasi-generasi penerus bagi bangsa kami. Generasi-generasi yang takut akan Engkau. Ini pakai Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga untuk sinode kami, Gereja Kristus Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan Engkau di dalam rangka untuk yaitu penabisan hamba-Mu, pendeta, yang akan berlangsung pada bulan ini dalam tangan Engkau. Tuhan sertai, Tuhan pimpin, Tuhan tolong supaya semua berjalan dengan baik dan terhindar dari segala hal yang bukan berasal daripada-Mu, dan semua itu dikerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk Sekolah Tinggi Teologi Aletheia yang Tuhan percayakan dalam pengelolaan di bawah naungan Sinode GKT dalam tangan Engkau Bapa. Tuhan berkati para dosen, berkati para mahasiswa, hamba-hamba-Mu, calon-calon hamba-Mu yang tempat di sana Tuhan. Biarlah mereka menjadi hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang berdedikasi tinggi, hamba-hamba Tuhan yang rendah hati, hamba-hamba Tuhan siap untuk diutus oleh Tuhan untuk melayani pekerjaan-Mu di tengah-tengah Indonesia, bahkan di tengah-tengah dunia akhir zaman ini. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan untuk seluruh ibadah yang berlangsung hari ini dalam tangan Engkau. Tuhan pimpin dan sertai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan setiap sidang jemaat Tuhan yang akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh kembali disegarkan, dikuatkan, dan dibawa untuk lebih lagi Tuhan menyembah Engkau. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, inilah doa kami. Seru sembahyang kami, semuanya ini kami persembahkan dalam iman pengharapan kami. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Maha besar Engkau Tuhan Allah yang hidup, Allah yang kami sembah dan kami panggil Bapa di dalam Yesus. Kami menaikkan syukur kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau tidak henti-hentinya menyertai dan memelihara kehidupan kami. Saat ini kami menyadari bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang difirmankan oleh Allah. Oleh sebab itu, kami mohon kepada-Mu, biarlah Engkau yang bersabda kepada setiap kami pada pagi hari ini, agar melalui firman Tuhan yang kami baca, kami dengarkan bersama-sama, boleh menumbuhkan iman kami, boleh menjadikan kami pribadi-pribadi yang lebih mengasihi Tuhan sepanjang kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang akan menguraikan firman Tuhan ini.
dan berkati sidang jemaat sekalian. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari Kejadian pasal 11, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Adapun seluruh bumi, satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear, lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing." Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Saudara-saudara sekalian, tak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-8 pandemi COVID-19 ini. Saya tahu ada banyak rencana-rencana kita yang berantakan. Mungkin ada banyak di antara kita yang gagal untuk menikah pada tahun ini, padahal sudah direncanakan jauh-jauh hari. Atau batal untuk jalan-jalan, entah jalan-jalan ke Bali, atau jalan-jalan ke luar negeri seperti yang sudah direncanakan. Dan tidak sedikit yang batal untuk mengembangkan usaha. Jangankan mengembangkan usaha, justru kalau bisa bertahan saja, sudah bersyukur kepada Tuhan. Sekarang justru ada banyak usaha-usaha yang gulung tikar. Katakan saja hotel, rumah makan, mal-mal. Berapa banyak yang hancur berantakan. Tentu sulit untuk dihitung jumlahnya. Apalagi di Bali, di tempat kami melayani saat ini yang sangat mengandalkan sektor pariwisata, benar-benar sangat terasa. Melalui peristiwa ini, kita diingatkan bahwa manusia boleh merancang, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Tuhanlah yang berdaulat di balik segala rancangan-rancangan manusia. Dalam firman Tuhan yang sudah kita dengarkan barusan, juga mengisahkan tentang proyek besar yang hancur berantakan. Mega proyek di awal peradaban manusia pasca air bah, yaitu Menara Babel, karena dikacabalaukan oleh Tuhan sendiri. Konon menara itu kalau berhasil, puncaknya sampai ke langit. Sampai ke langit apa maksudnya? Saudara, dalam Alkitab, langit itu memang dibedakan menjadi 3 lapisan. Yang pertama, lapisan pertama adalah cakrawala atau udara yang ada di atas kita, atau awan-awan yang ada di atas kita. Dan lapisan kedua adalah langit atau benda-benda angkasa seperti benda-benda penerang, matahari, bulan, dan bintang. Dan lapisan yang ketiga adalah langit atau surga di atas bintang, atau yang sering disebut adalah tempat kediaman Allah, tempat takhta kemuliaan Allah, dan tempat para makhluk surgawi. Dan ketika berbicara mengenai langit di dalam bagian ini, ia sedang berbicara mengenai langit yang ada
di atas kepala kita. Tingginya sampai berapa kita tidak tahu. Yang jelas bahwa untuk ukuran pada saat itu, menara itu sangat tinggi sekali, saudara-saudara. Kegagalan proyek itu bukan karena wabah penyakit, juga bukan karena bencana alam. Tetapi firman Tuhan berkata bahwa kegagalan proyek itu adalah karena Tuhan sendiri. Tuhan sendirilah yang menggagalkan. Tuhan sendirilah yang mengacaubalaukan bahasa mereka. Makanya menara itu diberi nama Babel, yang artinya adalah kekacauan. Saudara bisa membayangkan kekacauan yang ditimbulkan akibat kekacauan bahasa pada saat itu? Pasti mereka selalu miskomunikasi terus. Bayangkan kalau mandornya berkata, ambil batu, justru mereka mengambil pasir. Ambil gergaji, justru mereka mengambil kayu. Jadi semuanya jadi berantakan, saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan. Mengapa Tuhan tega melakukan hal itu? Bukankah itu juga adalah hasil karya manusia yang adalah ciptaan tangannya juga? Mengapa Tuhan justru tidak senang kalau mereka berkarya? Mengapa Tuhan justru tidak senang kalau mereka mau membangun seperti itu? Saudara, bukan karena Tuhan tidak suka kalau manusia itu membangun, tetapi justru dengan gagalnya menara Babel itu dan diserahkannya mereka ke seluruh bumi, bukan untuk mencelakakan, tetapi justru memberikan keuntungan bagi kelangsungan hidup manusia di bumi. Tuhan tidak sampai hati membiarkan manusia itu menuju kehancuran. Itulah sebabnya Tuhan tega menggagalkan rencana tersebut. Mengapa, saudara-saudara? Yang pertama karena motivasinya untuk mencari nama. Di dalam ayat yang keempat, berkata demikian, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Apakah yang dimaksud dengan mencari nama di dalam bagian ini? Ada masalah apa dengan nama? Bukankah nama itu penting untuk membedakan yang satu dengan yang lain? Coba bayangkan bila sesuatu atau seseorang tidak punya nama. Pasti begitu membingungkan, bukan? Nama di dalam bagian ini sebenarnya berkaitan dengan kebanggaan. Berkaitan dengan prestasi. Mencari nama sebagai pembuktian keberhasilan membangun sesuatu yang tidak ada duanya. Dalam arti manusia itu secara tidak langsung mencoba menyingkirkan Tuhan yang telah memberikan nama kepada mereka, yaitu Adam, yaitu manusia yang diambil dari debu tanah, yaitu Adama, yang semestinya memiliki tanggung jawab terhadap Tuhan. Karena mereka tidak sama seperti ciptaan yang lain. Tidak sama dengan hewan. Dan tidak sama dengan tumbuh-tumbuhan. Tetapi melalui proyek ini, secara tidak langsung, mereka mau membuktikan bahwa tanpa campur tangan Allah pun, kami juga bisa. Saudara-saudara, tidak secara kebetulan, kalau pembangunan Menara Babel ini dilakukan setelah peristiwa air bah. Bisa jadi mereka mendirikan menara itu untuk mengantisipasi hukuman Allah bila sewaktu-waktu terjadi air bah lagi, dan mereka merasa aman di dalam menara tersebut. Nah, tentunya Tuhan tidak membiarkan arogansi seperti ini. Tuhan ingin agar manusia itu tetap mengakunya sebagai yang berkuasa dan berdaulat di dalam hidup mereka. Ingat, hidup kita bukan untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi kita hidup hanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Karena kita adalah berasal daripada Tuhan. Sebab itu juga kita harus hidup untuk Tuhan.
Itulah sebabnya di dalam 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-31 berbunyi demikian. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, benar kata firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah membangun rumah tanggamu bila bukan Tuhan yang membangunnya. Sia-sialah engkau membangun bisnismu bila bukan Tuhan yang membangunnya. Dan sia-sialah kita membangun gereja kita yang megah itu kalau bukan Tuhan yang membangunnya. Tuhan ingin agar saudara dan saya melibatkan Dia di dalam setiap langkah kehidupan kita. Tuhan senang bila kita membangun dan berkarya, tetapi bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kemuliaan diri sendiri, tetapi biarlah setiap apa yang kita perbuat bagi kemuliaan Tuhan. Yang kedua, mengapa Tuhan tega melakukan hal itu? Karena motivasinya mereka menentang kehendak Tuhan. Ayat yang keempat berkata demikian. Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Saudara-saudara, tidak mau terserak atau tidak mau berpencar artinya apa? Mereka sedang melawan kehendak Tuhan. Jelas kehendak Tuhan sejak awal penciptaan bukan supaya manusia itu berkumpul di satu tempat, tetapi supaya manusia itu berpencar ke seluruh bumi. Pasal 9 ayat 1. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Hal yang sama yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Kisah Menara Babel merupakan kisah tentang kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Allah dan menyamakan diri dengan yang maha kuasa. Saudara-saudara sekalian, kemampuan dan kecerdasan manusia ada batasnya. Kegagalan manusia membangun Menara Babel mengajarkan kita untuk selalu membawa rencana dan agenda besar kita kepada Allah yang dapat mengatur dan mengarahkan berkat-Nya kepada kita. Tuhan sengaja memisahkan mereka satu sama lain dengan maksud agar manusia itu menyadari kebutuhan mereka akan Allah dan tidak hanya mengandalkan pikiran dan kekuatan manusia. Yesus sendiri mengajar kita di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu. Bahkan Dia menjadi teladan bagi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Walaupun Dia adalah Allah yang berkuasa sama dengan Bapa, tetapi sebagai anak Allah, Ia pernah berkata, sebab Aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendak-Ku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus Aku. Dia tidak ingkar, Dia tidak menentang kehendak Sang Bapa, bahkan Ia taat melakukan kehendak Bapa sampai taat mati di atas kayu salib. Dan inilah alasannya mengapa rencana mereka harus dihalangi dan digagalkan. Allah telah mencoba mengingatkan mereka melalui perintah dan peringatan-peringatannya supaya mereka keluar dari rancangan besar ini. Tetapi semuanya sia-sia. Saudara,
Tuhan terkadang tega menggagalkan rencana kita. Bukan karena Dia tidak sayang kepada kita, tetapi kalau Ia terpaksa melakukan hal itu, pasti untuk kebaikan kita. Saudara, saya sangat diberkati oleh kesaksian seorang anak Tuhan beberapa saat yang lalu, yaitu Chef Marinkan, dalam talkshow-nya dengan Daniel Mananta. 2015, dan Marinka sendiri sempat lagi ada di mungkin journey kehidupan yang lagi di rendah-rendahnya banget, lagi tough-toughnya banget, lagi jatuh-jatuhnya banget. Boleh ceritain dikit nggak what happened at that time? Oke, tahun 2015, pokoknya udah mau akhir-akhir tahun gitu, basically gue putus sih. Ya. Putus sama tunangan gue. Tunangan lo? Tunangan, jadi sebetulnya basically sebentar lagi udah mau nikah tuh, cuman ya. Itu udah sempet kayak perundangan, udah sempet. Untungnya belum loh, Bu. Belum ya? Cuma maksudnya udah disetujuin semuanya, dan banyak kan juga yang gak enaknya tuh pada saat itu gue kerja, dia kerja, tapi kita kerjanya tuh kayak bisa 2 bulan gak ketemu, gue traveling selama 2 bulan full, dia traveling selama 1 bulan full, ya udah gak ketemu, itu juga yang ngaruh banget bikin kita putus sih. Right. Gitu. And it was like the worst time of my life ever, sampai kayak udah mati aja gitu rasanya. Wow. Sumpah gue sampai kayak doa sama Tuhan yang kayak, aduh Tuhan, udahlah gue mati aja lah, udahlah buat apa sih gitu. Cuman gue pikir kalau bunuh diri dosa, rugi di gue. Jadi mendingan nggak usah gitu, maksudnya mendingan ya udahlah tiap hari nangis, bengong gitu. Cuman ya udah, itu hancur banget sih. Cuman maksudnya somehow right now I really thank God, itu gara-gara itu gue jadi mencari Tuhan. Jadi selama sebelum-sebelumnya ya gue yang kayak ya iyalah ke gereja, tapi nggak bener-bener dari hati, tau gak? Yeah. Jadi bener-bener itu gara-gara itu gue bukan kepaksa sih ya. Otomatis tuh gue tahu udah gak ada pegangan lagi, udah cuma Tuhan doang. Karena gue pikir gue gak akan bisa putus nih sama nih cowok gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak apa sih? Gak pernah gue seumur-umur mau dinikahin sama cowok. Gue tuh susah banget untuk komitmen. Tapi di situ gue sadar dan gue belajar dengan cepat. Saudara, Tuhan sangat mengasihi Marinka. Walaupun ada rencananya yang gagal, tetapi justru itu karena kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan mengasihi Marinka. Karena itu Tuhan tega menggagalkan pernikahan itu, supaya hidupnya tidak tambah hancur berantakan bersama dengan orang yang memang bukan yang terbaik untuk dia. Sekarang Chef Marinkan tengah berbahagia setelah menikah dengan seorang pria bernama Peter Lafting beberapa saat yang lalu. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan dapat melihat hal-hal yang tidak dapat kita lihat. Dia bisa melihat masa lalu, Dia bisa melihat masa kini, bahkan Dia bisa melihat masa depan kita pada waktu yang bersamaan. Tuhan mengendalikan setiap detail kehidupan kita. Rencana kita tidak gagal secara acak. Tuhan memiliki tujuan dalam segala hal di dalam hidup kita. Hanya karena rencana kita tidak berjalan seperti yang kita inginkan, bukan berarti Tuhan tidak terlibat di dalam hidup kita. Mintalah dan percayalah kepada kebaikan rancangannya saat Ia menunjukkan jalan ke depan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau telah berfirman kepada setiap kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa tujuan hidup kami bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari kemuliaan pribadi. Biarkanlah setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan saat ini sungguh-sungguh hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan di dalam kerajaan surga. Ajarlah kami senantiasa untuk senantiasa taat kepada kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang berdaulat di balik segala rancangan-rancangan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Saudara, keadaan kita bisa berubah. Dulu kita kemana-mana tidak terganggu oleh apapun. Hari ini kita mengalami pandemi yang begitu lama dan membuat kita merasa takut kemana-mana. Itu merubah banyak hal. Apa saja bisa datang silih berganti. Di saat seperti demikian, kita sering tawar hati. Damai kita terasa hilang. Tetapi marilah kita menghitung berkat-berkat Tuhan. Dari sanalah akan tersisa ucapan syukur kita. Mari kita membawa persembahan kita kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan sesuai dengan tata cara gereja masing-masing. Itu semua berkat dari Allah. Bergelombang, bila tawar hati damaimu hilang, berkatmu satu persatu hitunglah, lihat betapa Tuhan memberkati. Hitunglah berkatmu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Apakah hatimu takut dan khawatir? Apakah kau pikul salib yang berat? Hitung berkatmu dan ingat janjinya. Hilang cemas dan hatimu tenanglah. Hitunglah berkatmu semuanya, jangan ada yang terlupakan. Berkat Tuhan semua hitunglah, nanti kau tercengang lihat jumlahnya. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari bersama berdoa menyerahkan persembahan kita. Bapa di dalam surga, pemelihara hidup kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami masih dapat beribadah kepada Tuhan. Dan hari ini kami diperbolehkan sekali lagi mengambil kesempatan mempersembahkan uang kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang menguduskan memberkati persembahan ini. Berkati pula para majelis, para pengurus gereja yang mengelola persembahan ini. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pelayanan di dalam gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bersyukur demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita akan menaikkan doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Fatinaso Dawolo dan kita akan mengakhiri dengan Amin Song. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Sidang jemaat sekalian, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah
berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, di dalam persekutuan, penghiburan, dan pertolongan Allah Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan saudara hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.